few minutes later. Oke guys, sekarang kita ada di IDX, oke? Pada video ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai percobaan investasi menggunakan aplikasi Poems sebagai bagian dari pembelajaran manajemen keuangan. Melalui presentasi ini, kami akan membahas konsep dasar investasi mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis investasi, hingga pembahasan lanjutan yang berkaitan dengan pasar modal dan instrumen investasi. Dengan adanya pemaparan ini, diharapkan audiens dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai investasi serta penerapannya menggunakan aplikasi Poems. Mari kita langsung simak aja videonya. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian investasi. Investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal dalam jangka waktu cukup lama dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas seperti menginvestasikan dana pada sektor real seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan, maupun aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi. Merupakan aktivitas yang umum dilakukan. Investasi dilakukan didasari oleh adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum mampu untuk dipenuhi saat ini. Adanya keinginan untuk menambah nilai aset, serta adanya kebutuhan untuk melindungi nilai aset yang dimiliki. Umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset berwujud atau real asset dan investasi pada aset-aset finansial atau financial asset. Selanjutnya, tujuan investasi. Tujuan investasi dalam mencapai suatu efektivitas dan efisien dalam keputusan investasi, yaitu pertama, terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimal. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Yang keempat, memberikan adil bagi pembangunan bangsa. Yang kelima, mengurangi tekanan inflasi. Yang keenam, dorongan untuk menghemat pajak. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Investasi terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama, investasi kekayaan real, yaitu investasi pada aset nyata seperti tanah, gedung, dan bangunan. Yang kedua, investasi kekayaan pribadi, yaitu investasi pada benda bernilai seperti emas, berlian, dan barang antik. Yang ketiga, investasi keuangan, yaitu investasi dalam bentuk surat berharga seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang keempat, investasi komoditas, yaitu investasi pada barang komoditas seperti kopi dan kelapa sawit. Selain itu, berdasarkan jangka waktu, investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, investasi jangka pendek dengan waktu kurang dari 12 bulan. Yang kedua, investasi jangka menengah dengan rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Yang ketiga, investasi jangka panjang yang dilakukan dalam periode waktu lebih dari 5 tahun. Baik, jenis-jenis investasi selanjutnya yaitu menurut risiko dan return. Return dapat dibedakan menjadi 2, ada return realisasi dan return ekspektasi. Kalau return realisasi yaitu mengukur kinerja dari suatu perusahaan dan juga dapat digunakan sebagai dasar penentuan risiko di masa yang akan datang. Kalau return ekspektasi yaitu return yang digunakan sebagai pengambilan keputusan saat berinvestasi. Nah, return meliputi 2, ada untung atau rugi modal atau capital gain atau loss. Yang kedua itu ada imbal hasil atau yield. Nah, untung atau rugi modal atau capital gain atau loss ini adalah keuntungan atau kerugian yang didapat oleh investor atas penjualan atau pembelian yang dilakukan. Kalau imbal hasil yaitu pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik. Nah, risiko dapat dibedakan menjadi 2, ada risiko sistematis, ada yang risiko tidak sistematis. Kalau risiko sistematis yaitu
yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diverifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat dipengaruhi pasar secara keseluruhan. Kalau risiko tidak sistematis, yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diverifikasi karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Selanjutnya ada menurut prosesnya, yaitu ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Nah, investasi langsung itu ada investasi yang dilakukan tanpa bantuan perantara. Kalau investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu yang pertama ada suku bunga. Jika nilai suku bunga tidak memberikan imbal hasil yang baik, maka investor asing berpotensi memindahkan atau menarik modalnya dari negara berkembang. Yang kedua, sumber daya alam, yaitu kekayaan SDA Indonesia bisa menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi. Indonesia memiliki dua jenis sumber daya alam, yakni fosil, bumi, dan pariwisata. Yang kedua ada politik luar negeri. Untuk mendapatkan investor asing, pemerintah juga perlu berperan aktif menjalin hubungan baik dengan negara lain. Hubungan baik dapat meningkatkan kepercayaan negara lain untuk mengelola keuangannya di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian pasar modal, yaitu pasar modal ini suatu pasar yang disiapkan untuk memperdagangkan saham, surat berharga, atau obligasi yang beredar dengan pemakai jasa para perantara pedagang efek. Nah, pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yaitu suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga yang profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal ini dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX. Nah, pasar modal memberikan jasanya untuk menjembatani hubungan antara pemilik modal atau investor dengan peminjam dana atau emiten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal. Secara umum, pasar modal memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan juga fungsi keuangan. Pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi pada pasar modal adalah memberikan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan adanya pasar modal, dana yang dimiliki masyarakat dapat disalurkan secara produktif kepada perusahaan atau pihak lain yang memerlukan modal untuk kegiatan usaha. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan pasar modal dilakukan dengan menyediakan dana bagi pihak yang membutuhkan, sementara pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menanamkan dananya tanpa harus terlibat dalam kepemilikan aktiva real. Melalui pasar modal, investor tetap dapat memperoleh keuntungan dari investasinya. Sedangkan pihak penerima dana dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan investasi atau pengembangan usaha. Dengan demikian, pasar modal berperan penting dalam mendukung kegiatan keekonomi dan keuangan, serta menjadi penghubung antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Oke, saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu bagi emiten dan juga bagi investor. Pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Pasar modal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menghimpun dana dalam jumlah besar dari masyarakat. Selain itu, perusahaan tidak memiliki beban finansial tetap seperti kewajiban membayar bunga secara rutin seperti pada pinjaman bank. Dana yang diperoleh juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sesuai kebutuhan perusahaan. Pasar modal juga tidak mengharuskan adanya jaminan kekayaan tertentu, sehingga perusahaan tidak perlu menjaminkan asetnya. Dan yang terakhir, dengan masuk ke pasar modal, profesionalisme manajemen perusahaan akan meningkat, karena perusahaan dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel. Kedua, ada manfaat pasar modal bagi investor. Melalui pasar modal, investor memiliki kesempatan agar nilai investasinya berkembang seiring dengan pertumbuhannya ekonomi.
Investor juga dapat memperoleh dividen bagi pemegang saham serta bunga tetap bagi pemegang obligasi. Selain itu, investor memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS bagi pemegang saham, serta hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO apabila diadakan. Dengan demikian, pasar modal memberikan manfaat yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan sebagai emiten maupun bagi masyarakat sebagai investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang. Pasar modal mendorong lembaga penunjang seperti perusahaan sekuritas, kustodian, dan lembaga clearing untuk bekerja lebih profesional dengan bidang tugasnya masing-masing. Selain itu, pasar modal juga berperan sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel, menambah variasi jenis lembaga penunjang, serta meningkatkan likuiditas efek sehingga transaksi menjadi lebih aktif dan efisien. Kemudian, manfaat pasar modal bagi pemerintah. Pasar modal dapat mendorong laju pembangunan dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Dengan meningkatnya investasi, maka lapangan kerja juga akan semakin terbuka. Selain itu, pasar modal membantu memperkecil debt service ratio atau DSR serta mengurangi beban anggaran pemerintah, khususnya bagi BUMN, karena pendanaan dapat diperoleh melalui pasar modal dan tidak hanya bergantung pada APBN. Selanjutnya yaitu instrumen investasi. Yang pertama yaitu ada saham. Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Selain itu, saham salah satu jenis sekuritas yang cukup populer diperjualbelikan di pasar modal. Saham dapat dibedakan menjadi saham preferen dan saham biasa. Saham preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa. Sedangkan saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham biasa tersebut mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Bursa Efek Indonesia menggolongkan perdagangan saham ke dalam 3 pasar, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Dan selanjutnya yaitu ada obligasi. Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemiliknya. Pada saat membeli obligasi, investor sudah dapat mengetahui dengan pasti berapa pembayaran bunga yang akan diperolehnya secara periodik dan berapa pembayaran kembali nilai par atau par value pada saat jatuh tempo. Meskipun obligasi bukan tanpa risiko, tetapi bisa saja obligasi tersebut tidak terbayar kembali akibat kegagalan penerbitnya dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu ada deposito. Deposito ini lebih baik daripada tabungan di mana jika belum jatuh tempo uang tidak dapat diambil sebelum waktu yang telah disepakati. Jika tetap ingin mengambil, maka akan mendapatkan denda atau sanksi yang telah disepakati. Selain itu, kelebihan lainnya dari jenis investasi ini adalah meresiko yang rendah serta bunga yang didapatkan lebih besar. Akan tetapi, bunga yang diterima tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jenis investasi lain. Reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Reksadana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu reksadana tertutup atau closed-ended dan reksadana terbuka atau open-ended. Pada reksadana tertutup, setelah dana yang terhimpun mencapai jumlah tertentu, maka reksadana tersebut akan ditutup. Sedangkan pada reksadana terbuka, investor dapat menginvestasikan dananya dan menarik dananya setiap saat dari reksadana tersebut. Selanjutnya yaitu ada emas. Jenis investasi ini adalah jenis investasi yang cukup diminati masyarakat di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena harga emas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika tertarik berinvestasi emas, maka lebih baik jika membeli emas batangan atau koin agar tidak terkena biaya tambahan seperti biaya pembuatan. Selain memiliki harga yang stabil dan cenderung naik, emas merupakan jenis investasi yang tahan lama dan mudah dijual. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat memberikan penghasilan atau keuntungan yang rutin, mengingat adanya kemungkinan harga emas turun. Selanjutnya yaitu tabungan.
Jenis investasi ini dapat dilakukan dengan cara menyimpan sejumlah uang di bank yang nantinya dapat dipergunakan di kemudian hari jika diperlukan. Jenis investasi tabungan ini dapat mempermudah seseorang karena dapat diambil kapanpun diperlukan. Berdasarkan percobaan investasi, dapat disimpulkan bahwa platform POEM sangat efektif dan mudah digunakan, khususnya bagi investor pemula seperti mahasiswa. Berkat antarmuka yang ramah pengguna dan juga proses transaksi yang real-time, pengalaman ini memberikan pembelajaran langsung dalam menerapkan teori manajemen keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi portofolio. Sekaligus mengajarkan pentingnya disiplin dan manajemen risiko melalui hasil investasi yang beragam, baik yang menguntungkan maupun merugi. Dalam memilih instrumen, pertimbangan utama meliputi harga saham yang terjangkau, stabilitas harga, profil risiko pribadi, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Kegiatan ini secara keseluruhan berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan analisis mahasiswa sebagai calon investor, membentuk generasi yang lebih cerdas dan rasional. Meskipun platform seperti POEMS ini memudahkan akses, pemahaman mendalam terhadap risiko pasar, diversifikasi, dan juga strategi investasi jangka panjang tetap menjadi kunci keberhasilan. Investasi saham membutuhkan pendekatan yang bijaksana, konsisten, dan kesediaan untuk terus belajar dari pengalaman. Pertama-tama, pastikan Anda sudah memiliki akun POEMS yang berisikan POEMS ID, password, dan juga PIN code yang sudah dikirimkan melalui akun Gmail Anda. Setelah berhasil masuk, berikut tampilan menu utama dari akun POEMS, yaitu ada Pro Stocks untuk investasi saham, Pro Funds untuk investasi reksadana, kemudian ada Pro Bonds yaitu untuk investasi obligasi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan transaksi jual beli saham pada aplikasi POEMS. Kita akan klik menu Pro Stocks. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita akan klik buy or sell pada bagian bawah sebelah kanan. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik search untuk memilih saham apa yang kita beli. Saya di sini akan mencoba membeli saham Bumi, yaitu Bumi Resources Tbk. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada price, yaitu untuk harga, quantity atau lots itu berapa jumlah saham yang ingin kita beli. Di sini saya memilih harga sebesar Rp384 per lembar dan saya membeli sebanyak 1 lots yaitu sebesar 100 lembar yang nantinya otomatis akan terhitung berapa nominal yang perlu kita bayarkan. Karena di sini kita akan mencoba membeli, kita klik buy lalu klik submit. Nah, jika sudah seperti ini artinya pesanan sudah diterima dan kita bisa cek kembali di order status. Jika order status tertulis dan, artinya transaksi pembelian sudah selesai dilakukan. Untuk melihat kepemilikan saham yang kita punya, kita klik pada menu bagian portofolio. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana average cost amount yaitu harga beli saham kita, dan less current value yaitu harga pasar saat ini. Dan pada unrealized profit atau loss itu untuk menunjukkan persentase keuntungan atau kerugian saham kita. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara menjual saham dengan langkah yang sama, yaitu kita klik pada menu bagian buy or sell di bagian bawah dan kita search perusahaan yang saham yang ingin kita jual. Di sini saya akan menjual saham Bumi di harga Rp388 dan kuantitinya itu 1 lots. Otomatis jumlah harga jual akan terhitung. Kita klik pada bagian sell, kemudian klik submit.
Jika sudah seperti ini, artinya order atau pesanan sudah diterima. Kemudian kita cek pada bagian order status dan kita tunggu sampai order status menunjukkan tulisan "dan", yang artinya transaksi jual saham sudah selesai. Jika sudah selesai, untuk melihat berapa besaran keuntungan yang kita dapatkan, kita klik pada menu bagian realize profit. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan selisih dari harga beli atau harga jual. Bisa dilihat pada saham Bumi yang saya jual hari ini, saya mendapatkan keuntungan sebesar 1,04% atau sebesar Rp400. Cukup sekian tutorial untuk melakukan transaksi jual beli saham pada akun Poems. Selamat mencoba. Baik, selanjutnya ada hasil investasi saya, yaitu berdasarkan gambar portofolio pada saham ESIP atau Sinergi Inti Plastindo Tbk, tanggal 15 Desember 2025, pada masa itu membeli Rp100 lembar saham dengan harga beli rata-rata Rp89 per saham. Harga saham sekarang berada di Rp88 dengan nilai Rp8.800 yang mengalami kerugian Rp100 atau sekitar 1,12%. Dari pergerakan tersebut terlihat bahwa saham ESIP bergerak di Rp88 sampai Rp89 tanpa kenaikan dan penurunan yang signifikan. Kondisi saham tersebut bahwa harga saham sedang bergerak mendatar atau sideways sehingga belum menunjukkan tren yang jelas. Selanjutnya, berdasarkan melalui grafik atau perkembangan tersebut, menunjukkan pergerakan harga saham Sinergi Inti Plastindo Tbk atau ESIP pada tanggal 15 Desember hingga 22 Desember 2025, terlihat harga saham bergerak cukup stabil di kisaran Rp88 hingga Rp89. Pergerakan harga yang sempit ini menandakan bahwa ESIP sedang berada dalam kondisi sideways, yaitu tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Volume perdagangan pada tanggal tersebut juga relatif rendah, hanya sesekali terjadi peningkatan volume. Ini menandakan bahwa aktivitas transaksi investor masih terbatas dan minat pasar belum terlalu tinggi. Namun, saham ESIP berada dalam kondisi stabil, cocok untuk pengamatan, namun belum menunjukkan momentum kuat untuk pergerakan harga yang besar. Selanjutnya, saya Riani Trihapsari akan menjelaskan hasil investasi yang saya lakukan. Investasi yang saya lakukan ini pada saham PT Humpus Maritim Internasional Tbk dengan kode saham Bumi melalui aplikasi Poems dimulai dengan pembelian pada tanggal 12 Desember 2025 seharga Rp218 per lembarnya. Periode pengamatan ini berlangsung dari tanggal 12 hingga 22 Desember 2025. Selama periode tersebut, harga saham mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah penurunan awal menjadi Rp214 per lembarnya pada tanggal 15 Desember, harga sempat mengalami momentum positif dengan puncaknya pada Rp236 per lembar di tanggal 17 Desember, yang merupakan peluang potensial untuk merealisasikan keuntungan. Namun, harga kemudian mengalami koreksi dan penurunan tajam mencapai level terendah di Rp204 per lembarnya pada tanggal 19 Desember dan ditutup pada harga yang sama pada akhir periode pengamatan yaitu tanggal 22 Desember 2025. Dengan membandingkan harga beli sebesar Rp218 per lembar dan harga akhir periode yaitu sebesar Rp204 per lembar, investasi ini mencatat unrealized loss atau penurunan nilai sebesar 6,42%. Kerugian ini bersifat sementara karena saham itu masih dipegang, belum saya jual, sehingga nilai investasi masih dapat berubah di masa depan. Secara keseluruhan, kinerja investasi jangka pendek ini kurang menguntungkan. Hasil ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap dinamika pasar, penerapan manajemen risiko yang baik, serta kesesuaian strategi dengan profil risiko dan tujuan investasi investor. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil investasi saham yang saya lakukan.
Saya membeli saham PT Gaya Abadi Sempurna Tbk atau SLIS melalui aplikasi sekuritas pada 8 Desember 2025. Harga saham tersebut adalah Rp106.000 per lembar dengan jumlah 100 lembar. Sehingga total modal awal yang saya keluarkan sebesar Rp10.600.000. Berdasarkan data portofolio yang terlihat pada layar, harga saham SLIS pada saat ini turun menjadi Rp93 per lembar, sehingga nilai investasi saya menjadi Rp9.300. Dengan demikian, saya mengalami kerugian sementara atau unrealized loss sebesar Rp1.300 atau sekitar 12,26%. Kerugian ini masih bersifat sementara karena saham tersebut saya belum jual. Pergerakan harga saham PT Gaya Abadi Sempurna Tbk atau SLIS menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada periode September hingga Oktober, harga saham cenderung mengalami penurunan. Namun memasuki akhir November hingga Desember, harga saham mulai menunjukkan tren kenaikan yang didukung oleh meningkatnya volume perdagangan. Kenaikan harga hingga berada di kisaran Rp114 per lembar, menunjukkan adanya minat beli dari investor. Hal ini menegaskan bahwa meskipun saham sempat mengalami penurunan, pergerakan harga saham dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan sentimen investor. Berdasarkan hasil investasi yang saya lakukan pada saham PT Bank KB Indonesia Terbuka atau BBKP, dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan terjadi peningkatan nilai saham. Investasi ini dilakukan dengan membeli 100 lembar saham BBKP pada tanggal 8 Desember 2025 dengan harga Rp74 per lembar. Hingga tanggal 22 Desember 2025, harga saham BBKP tercatat naik menjadi Rp76 per lembar. Selisih antara harga beli dan harga pasar tersebut menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan mengalami pertumbuhan nilai secara positif. Namun, keuntungan ini masih bersifat unrealized profit karena saham belum dijual. Selanjutnya, jika dilihat dari pergerakan saham hingga akhir periode pengamatan, investasi pada saham BBKP berada dalam kondisi menguntungkan secara sementara. Kenaikan harga saham ini menunjukkan adanya potensi imbal hasil yang baik. Meskipun nilainya masih dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, secara keseluruhan, hasil investasi ini dapat dikategorikan cukup baik dalam jangka pendek, serta memberikan gambaran awal mengenai potensi kinerja saham BBKP untuk periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil investasi Paris Abu Fakih saham IATA. Berdasarkan hasil percobaan investasi pada saham IATA menunjukkan kinerja yang positif dengan keuntungan belum terrealisasi atau unrealized gain sebesar 3.700 atau setara dengan kenaikan 28,24%, yang menandakan bahwa keputusan investasi pada saham tersebut memberikan hasil yang cukup baik dalam periode pengamatan. Bisa dikatakan percobaan investasi ini dapat disimpulkan berhasil karena mampu menghasilkan pertumbuhan nilai portofolio secara signifikan, meskipun masih terdapat dana yang belum dialokasikan ke instrumen investasi lain. Selanjutnya yaitu berdasarkan perkembangan pada saham IATA, hasil investasi menunjukkan kinerja yang positif karena harga saham mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini didukung oleh peningkatan volume transaksi yang menandakan minat beli investor cukup tinggi. Dengan demikian, investasi pada saham IATA memberikan potensi keuntungan dalam periode pengamatan.